memulai ibadah kita, ibadah Jumat Agung, ibadah Good Friday, kita akan benar-benar mengingat bagaimana begitu besarnya kasih Allah pada kita, sehingga Dia bisa ada buat kita, Dia mati untuk kita, dan bahkan pada hari Minggu nanti kita akan merayakan kemenangan Tuhan. Kemenangan bahwa Tuhan sudah bangkit, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan menembus segala dosa-dosa kita. Saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Thank you Jesus. Darkness, we were waiting, without hope, without light. Till from heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came the word. To the throne of endless glory, to a cradle in the dirt. To redeem the whole creation, you did not despise the cross. For even in your suffering, you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus for our sake you died. Let's sing and praise the Lord. Forever.
kasih Tuhan. Sekali lagi katakan praise the Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami benar-benar ingin diingatkan Tuhan, bahwa Engkau begitu baik Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan Yesus. Engkau bahkan Tuhan sudah membela kami, Engkau sudah benar-benar menebus dosa kami Tuhan. Sebelum kami melawan musuh-musuh kami Tuhan, Engkau sudah melawan musuh kami Tuhan Yesus. Dan Engkau telah memenangkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami ingin memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Mari jemaat-jemaat, kasih salam kiri dan kanan. Kita semangat katakan Happy Good Friday. Happy Good Friday. Ada lagu baru. Lagunya nggak baru sih sebetulnya, tapi kita sama-sama belajar lagu ini. Lagu ini mengatakan bahwa battle belongs ya. Jadi battle belongs to Jesus, to God. Kita sudah dimenangkan dan kita nggak usah takut sama apapun yang kita hadapi, dosa ataupun segala pergumulan yang kita hadapi. Tuhan sudah dulu memenangkan semua pertarungan itu. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Amin. Against me.
fortress. You go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. When I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fool I at your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Tuhan, haleluya. Thank you, Jesus. Biar malam hari ini kita mengingat akan kematian Tuhan dan Juru Selamat kita. Betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Malam hari ini malam yang terindah. Kita mau katakan, Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kuat kuasa darah-Mu Tuhan yang memampukan kami Tuhan berjalan dari hari lepas hari. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku, menanggung dosaku. Tuhan, Kau mampu menghapus
memulihkan kami Tuhan, menyembuhkan kami. Oleh sebab itu kami mau terus bersyukur Tuhan, betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus, kasih-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari kita mau naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan buat karya yang terbesar yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih ya Yesus. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami hanya mau naikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Malam hari ini Dia sudah memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Layaklah Dia terima pujian dan syukur kita. Tidak dapat kita balas kebaikan Tuhan. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan kasih-Mu tak bersyarat. Si Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan
bangkit dalam hidup kami Tuhan. Kami yang tidak layak, Kau layakkan kami Tuhan. Kami yang tadinya berdosa Tuhan, Kau ampuni setiap dosa kami Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan untuk menerima keselamatan itu Tuhan. Katakan terpujilah. Malam hari ini kami hanya mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Harusnya kami yang disalibkan. Upah dosa kami adalah maut. Tapi Kau rela berikan diri-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau izinkan anak-Mu untuk menjadi tumbal bagi kami. Oh, katakan terpujilah, karena hanya Dia yang layak. Terpujilah. Oh, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami meremehkan Engkau. Kami meremehkan karya pengorbanan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Mari saudara, katakan terpujilah Engkau Yesus. Malam hari ini biar malam pujian bagi Tuhan Yesus. Dia yang disengsarakan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Kami mau jadikan Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Bapa. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan sekali lagi katakan, dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini Kau jadikan kami spesial Tuhan. Kami bersyukur, kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh menikmati kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau pulihkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sembuhkan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau selamatkan kami. Bahkan Kau memberikan kami masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih ya Yesus. Sungguh Engkau baik. Katakan terima kasih untuk kebaikan-Mu Yesus. Katakan terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Lord. Oh thank you Father. Thank you. Thank you. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Sungguh kami bangga. Kami menjadi kepunyaan-Mu. Kami bangga. Kami kepunyaan-Mu, kesayangan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Malam hari ini kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Sungguh Engkau baik. Dan kami siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan dari dalam lubuk hati kami katakan terima kasih ya Yesus. Dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terpujilah
pujian yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita yang tadinya tidak layak, dilayakkan Tuhan karena salib Kristus. Tadinya kita yang tidak layak memanggil ya Aba ya Bapa, dilayakkan untuk kita bisa berkata ya Aba ya Bapa. Paskah adalah kasih Allah digenapi di dalam hidup kita. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Yang siap dan mau mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Coba engkau tepuk kiri kananmu, katakan Tuhan itu baik. Ya, haleluya. Ya, 30 menit ke depan saya akan berbicara mengenai the reality of Easter. Apa artinya? Makna, hakikat daripada Easter atau Paskah itu sendiri. Seperti doa saya bahwa Paskah, bahwa kasih Allah yang besar disempurnakan bagi kita. Berbicara Paskah bukanlah suatu tradisi. Bukan karena setiap tahun tradisi keagamaan kita pakai hitam-hitam, kita pakai putih-putih, kita pakai putih hitam. Dan mengingat bahwa ini hari kematian. Di seluruh dunia orang Kristen memperingati hari kematian Yesus. Tetapi the reality of Easter, makna, hakikat dari Paskah atau Easter itu sendiri, bahwa Paskah berbicara kemenangan, katakan amin. Hari pertama iblis dia masih bersorak. Diagungkan dirinya karena Yesus telah mati. Tapi saya mau katakan bahwa makna dari Paskah bahwa Tuhan memberikan sukacita. Hari kedua iblis masih bersukacita karena Yesus masih di dalam kubur. Tetapi di dalam Kristus selalu ada kepastian. Karena apa? Hari ketiga Yesus bangkit dari orang mati. Bahwa Paskah memberikan atau menuntun gereja Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, kekristenan kepada satu kepastian. Nah, kalau Paskah itu berbicara kemenangan, Paskah itu berbicara sukacita, Paskah itu menuntun manusia kepada kepastian, maka seyogianya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus memastikan bahwa hakikat makna dari Paskah itu sangat penting bagi kita. Maka itu harus diingat. Paskah itu sangat penting, maka itu harus dihargai. Paskah itu sangat penting, maka kita sebagai anak Tuhan yang telah menerima kasih Allah harus meresponi itu. Coba engkau tepuk kiri kanan, katakan Tuhan mengasihi engkau. Haleluya. Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Sebagai keynote saya pada malam hari ini, apa yang dimaksudkan dengan Paskah? Jadi selama weekend ini kita akan berbicara mengenai arti sesungguhnya dari kasih Allah atau Paskah itu sendiri. Paskah itu berbicara yang pertama adalah kuasa maut telah dikalahkan. Katakan amin. Apa artinya kuasa maut telah dikalahkan? Kuasa maut yang dikalahkan bahwa Allah memberikan impartasi, yaitu impartasi kemenangan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa ada jaminan kehidupan di dalam Kristus. Akibat Paskah, maka kita diberikan kemenangan dan jaminan kehidupan. Landasan firman-Nya kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang kelima ayat yang ke-7 bagian B, di sana mengatakan demikian. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Apa maksudnya firman Tuhan ini? Bahwa anak domba Paskah telah disembelih,
yaitu Yesus Kristus yang memberikan impartasi kemenangan bagi saya, bagi manusia, sehingga Bapak, Ibu, Saudara sekalian menerima kehidupan. Nah, ini saya referensikan di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang 12 sampai ayat yang ke-13. Kalau kita berbicara Keluaran pasal 12 ayat yang ke-12 ini menceritakan bagaimana peristiwa ketika tulah yang ke-10, tulah kematian melanda umat Mesir atau bangsa Mesir ketika itu. Tulah pertama, kedua, ketiga, keempat dinyatakan bagi orang Mesir. Dan bangsa Israel melihat pembelaan Tuhan. Tapi karena hati Firaun dikeraskan oleh Allah, sehingga terjadilah tulah yang kelima, tulah yang terakhir. Mengakibatkan ada kematian dari anak sulung manusia sampai kepada binatang, sampai kepada hewan. Penghukuman terjadi. Boleh dikata di sana ada duka yang mendalam, karena dalam sekejap, dalam semalam semua berduka karena ada kematian. Nah, kalau saudara baca dalam ayat 12, firman Tuhan berkata, "For I will pass through the land of Egypt." Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan firman Tuhan katakan, semua anak sulung, dari anak manusia sampai binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kau jatuhkan hukuman. Ini kata firman, akulah Tuhan. Tetapi sesuatu yang besar, yaitu jaminan kehidupan, impartasi kemenangan kepada umat manusia, kepada orang Israel, kepada umat pilihan Allah, bahwa kita mendapatkan kehidupan. Dan ayat ke-13 berkata, "Now the blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt." Firman Tuhan begitu keras dan begitu tegas menyatakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Itu yang 1 Korintus tadi katakan, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ketika tanda darah ada di ambang pintu setiap umat Israel, maka kematian itu lewat, saudara. Setiap ada tanda darah merah, ada tanda darah, maka kematian tidak menjadi bagian orang Israel. Walaupun sebelah menyebelah, karena ada tanda darah, maka umat Tuhan dimenangkan. Ada jaminan kehidupan bagi orang yang ada di dalam Kristus. Dan firman Tuhan tegas sekali berkata, "I will pass over you." Artinya maut hanya lewat, saudara. Hanya pass over. Tidak mampir di rumah orang Israel. Dan saya mau katakan kepada saudara, Paskah adalah jaminan kehidupan. Kalau kita mau urut-urut, sebenarnya yang harus kita rayakan lebih mewah adalah Paskah, saudara. Bukan Christmas. Karena itu adalah sesuatu yang sangat amazing. Dia mati dan dia bangkit. Nah, kalau saya baca kata Passover diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani,
itu mendapatkan satu kata, yaitu Pesak. Pesak adalah artinya Passover atau Paskah. Dari kata Ibrani ini, kata Pesak, melahirkan satu kata yang dikatakan passing over. Artinya melewati, dilewatkan. Dan ada satu kata lagi yang muncul di sana, akibat dari arti Ibraninya, yaitu Pesek. Ke dalam bahasa Inggris mendapatkan satu kata redemption. Redemption diartikan ke bahasa Indonesia diluputkan atau penebusan, atau dengan kata lain ditebus. Berarti Paskah di dalam Kristus ada jaminan. Maut hanya lewat, kematian hanya lewat. Jadi Paskah itu bukan hanya sebagai satu perayaan, tetapi Paskah itu adalah merupakan pribadi setiap orang percaya. Pengalaman pribadi di mana saya dan saudara mengalami kehidupan. Artinya mengalami yang dikatakan penebusan. Kita ditebus, tadinya kita adalah orang yang tidak layak. Tetapi yang menebus kita bukan dengan uang, bukan dengan harta, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah, saudara. Darah yang mahal, darah yang kudus, darah yang suci, yang tidak bercela, tidak bernoda, sehingga saya dan saudara diberikan kehidupan. Coba engkau tepuk kiri kanan, katakan, engkau orang yang paling berharga. Kita adalah orang yang paling berharga. Karena Kristus sebagai anak Paskah, domba Paskah yang disembelih untuk saudara dan untuk saya. Berarti Paskah, saya mau katakan bahwa kasih Allah sudah diberikan kepada kita. Haleluya. Saudara menerima kasih Allah, the love of God. We receive tonight. Kita menjadi orang yang dimerdekakan. Kita menjadi orang yang berbeda ketika ada kasih Allah. Kasih yang menyelamatkan. Kalau kasih Allah sudah diberikan, berarti kita semua sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita telah menerima anugerah Allah yang besar. Haleluya. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Bahwa saudara telah menerima anugerah Allah yang besar. Kita yang tadinya terhukum, terpidana, ditebus, redemption, mengalami penebusan, yang ditebus dengan darah yang mahal. Dan kita harus berbangga akan hal itu. Jadi Paskah adalah merupakan jaminan bagi kita, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Yesus. Hal yang kedua, Paskah itu berbicara mengenai anugerah dan kuasa Allah yang besar telah diberikan kepada manusia. Apa artinya kuasa Allah yang besar yang kita sudah terima? Kuasa Allah yang besar bahwa Kristus rela mati karena dosa saya dan dosa saudara-saudara. Di mana kita menerima hidup yang kekal. Berarti kematian Kristus membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang dijamin oleh Kristus. Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Di sana dikatakan bahwa he who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ayat ini adalah merupakan jaminan bagi kita. Ini adalah merupakan
pendirian Tuhan yang sempurna. Bahwa Kristus telah mati bagi dosa kita dan kita menerima hidup yang kekal. Apa yang menjadi pergumulanmu malam ini? Ada domba Paskah yang mengelambangkan Yesus Kristus yang sudah mengambil bagian, yang sudah mengambil setiap penderitaan kita, sakit penyakit kita, pergumulan kita yang begitu berat, itu sudah terselesaikan di atas kayu salib. Itu sudah dibayar lunas. Oleh karena itu, sebagai orang percaya yang telah menerima kasih Allah yang sempurna itu, hargailah kasih Allah. Amin. Hargai kasih Allah. Karena di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 18 dan 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang kamu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19 berkata, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itulah yang dikatakan di dalam 1 Korintus tadi. Kristus dijadikan sebagai domba Paskah, sembelihan Paskah. Karena apa? Di dalam 1 Petrus tadi, untuk kita menerima kasih Allah. Kasih Allah yang sempurna. Saya bisa katakan bahwa Yesus Kristus mengubahkan hidup kita. Karena kematian Kristus, di mana dia menjadi korban tumbal dan dinyatakan kasih Allah yang sempurna kepada kita, sehingga saudara dan saya memiliki kehidupan yang baru. Kita diubahkan oleh karena kasih Allah itu. Domba Paskah itu. Berarti kasih Allah yang sempurna artinya bahwa Kristus Yesus memulihkan hidup kita dari tidak baik menjadi baik. Kasih Allah yang sempurna itu berbicara bahwa Yesus Kristus membebaskan hidup kita dari kehidupan yang lama datang kepada kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itulah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang menuju kepada kesempurnaan. Saat ini kita belum sempurna, saudara. Masih ada rasa kecewa, masih ada rasa kesel. Itu karena masih humanity, masih human, masih manusia. Tetapi video awal tadi, let's say goodbye kepada old life, kehidupan lama kita. Kehidupan yang terintimidasi, kehidupan yang penuh dengan ketakutan, kehidupan yang penuh dengan beban. Let's say goodbye kepada kehidupan yang lama itu. Karena kita sudah menerima kasih yang sempurna, di mana kita telah diberikan kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh harapan. Amin. Saudara terima kehidupan yang baru dari Kristus? Ketika kita sudah berada di dalam Kristus, maka Roma 8 ayat 38 dan 39 berkata, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Berarti kasih Allah yang sempurna, tidak ada yang dapat memisahkan itu. Karena itu sudah menjadi bagian kita. Bagaimana kita mau meresponinya, bagaimana kita mau menghargainya, bagaimana kita mau mempertahankannya.
kita harus lebih mendekat kepada Kristus. Kita harus mempersembahkan hidup ini kepada Kristus. Berarti Paskah, saudara dan saya memiliki kehidupan atau kuasa Allah yang sempurna, yang besar telah diberikan kepada kita. Artinya saudara memiliki kehidupan yang baru. Kehidupan yang disempurnakan oleh Kristus. Hal yang ketiga, yang terakhir. Paskah berbicara mengenai kuasa yang dapat menghancurkan setiap ketakutan manusia. Cocok sekali dengan video yang tadi. Kita harus tinggalkan, katakan bye ketakutan. Fear. Karena manusia, ketika engkau sudah terima Tuhan, ada kalanya intimidasi ketakutan itu datang. Yang mengatakan kita orang berdosa. Kita adalah orang yang tidak layak. Kita adalah orang yang selalu gagal. Tapi hari ini, lewat Paskah, mengingatkan bahwa kuasa Allah telah menghancurkan kekuatan-kekuatan tersebut. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4, ayat yang ke-17 dan 18. Terjemahan sederhana Indonesia berkata, waktu kita hidup bersatu dengan Allah, kasih Allah semakin nyata. Kasih Allah semakin sempurna di antara kita. Dengan begitu, kita tidak takut lagi akan hari pengadilan. Karena terbukti bahwa kita sudah mengasihi sama seperti Kristus mengasihi. Ayat yang ke-18 berkata, bila kasih dari Allah itu ada dalam hati kita, firman Tuhan menjelaskan, maka kita tidak akan takut lagi pada hukuman Allah. Artinya apa? Kalau kasih Allah yang sempurna sudah kita terima dengan iman, maka penghukuman tidak ada lagi kepada orang tersebut. Karena kita sudah dimerdekakan. Bahkan dikatakan, kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan. Siapapun yang takut diadili oleh Allah berarti masih menganggap dirinya layak dihukum. Orang yang takut akan hukuman belum mengalami kasih Allah yang sempurna. Berarti malam ini ada good opportunity for your life. Terimalah kasih Allah yang sempurna itu. Karena kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan. Apa yang saudara sedang takutkan hari-hari ini? Apa yang membuat hati ini, hidup ini takut? Paskah kuasa Allah menghancurkan ketakutan. Berarti di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Haleluya. Coba engkau katakan kiri kanan, jangan takut sis, jangan takut sis, jangan takut bro. Karena di dalam Kristus ada pengharapan. Kalau orang masih takut, berarti kasih akan Allah belum sempurna dalam hidupnya. Gak usah takut mati saudara. Karena Paulus katakan, mati adalah keuntungan. Kalau orang masih takut mati, berarti dia masih takut akan hari pengadilan itu. Karena waktu engkau sudah ada di dalam Kristus, waktu engkau sudah menerima Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, maka hidupmu sudah berpindah dari kehidupan yang lama, kehidupan yang berdosa, dipindahkan kepada kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru di mana tidak ada penghukuman, tidak ada yang ditakutkan lagi karena kita sudah dipulihkan, diciptakan baru di dalam Kristus. Dan dunia tidak bisa beri itu saudara. Hanya Kristus, hanya di dalam Kristus saudara mengalami kehidupan yang baru. Roma 8 ayat 1 dan 2 di sana lebih mempertegaskan lagi bahwa sekarang tidak ada lagi penghukuman terhadap mereka
yang hidup bersatu dengan Kristus. Katakan amin. Berarti waktu engkau sudah memberikan hidupmu kepada Kristus, engkau sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dikatakan engkau sudah bersatu dengan Dia. Orang yang bersatu dengan Kristus, maka kehidupan yang lama sudah dia tinggalkan, dia mengarah kepada kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru di mana saudara ada di dalam Kristus, kasih Allah yang sempurna ada di dalam engkau, maka Roma 8 ayat yang pertama, bahwa kita tidak ada dalam penghukuman. Asal saudara ada di dalam Kristus. Jangan lari dari Dia, saudara. Jangan keluar. Kalau saudara keluar dari Kristus, maka kita berada di dalam satu ranah kehidupan yang berbeda. Hanya di dalam Kristus ada jaminan. Ayat yang kedua di dalam Roma 8 berkata, sebab hukum roh Allah yang membuat kita hidup bersatu dengan Kristus, di mana sudah membebaskan dari hukum yang menyebabkan dosa dan kematian. Berarti di dalam Kristus saudara sudah dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dari dosa dan kematian. Karena firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Karena upah dosa adalah maut, maka kita harus cepat-cepat berpindah, saudara. Berpindah kepada Kristus. Sehingga kasih karunia Allah yang sempurna menjadi bagian saya dan menjadi bagian saudara. Maka di dalam Kristus, saudara adalah orang-orang yang merdeka. Tidak ada dalam penghukuman. Tidak ada lagi di dalam kematian yang kekal. Berarti di dalam Kristus ada kehidupan yang kekal. Amin. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Berarti di dalam Kristus ada pengharapan yang pasti. Dinyatakan di dalam Roma 5 ayat 4-5. Di dalam Kristus ada pengharapan yang pasti. Dikatakan bahwa ayat 4, ketabahan itu membuat kita tahan uji. Tuhan itu, tahan uji itu memberikan kita pengharapan. Nah, ayat yang kelima, ini saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kepada siapa, saudara? Yang tidak mengecewakan. Yaitu pengharapan kepada Allah. Kalau saya berharap kepada manusia, contoh saja, suami berharap kepada istri, istri berharap kepada suami, bisa kecewa, saudara. Ketika istri tidak memberikan yang terbaik dan sebaliknya, suami tidak memberikan yang terbaik, maka apa yang saudara harapkan kecewa. Bagaimana tante? Kira-kira seperti itu ya? Nah, ini orang tua yang jawab loh. Berarti ya dan amin. Tapi saya mau katakan, waktu saudara berharap kepada Kristus, pengharapan itu tidak mengecewakan. Artinya apa? Orang terdekat kita sekalipun bisa mengecewakan kita. Tetapi kalau engkau ada di dalam Kristus, engkau tidak akan dikecewakan. Haleluya. Karena Allah sudah mencurahkan kasih-Nya untuk mengasihi hati kita melalui Roh Kudus yang diberikan kita. Sangat luar biasa ayat ini. Berarti sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kalau engkau dikecewakan manusia, kita hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah pengharapanku. Engkau adalah pengharapanku. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Sebagai conclusion, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang hidup dalam kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan atau Paskah. Yesus mati dan Yesus bangkit. Itu memberikan satu pengharapan yang pasti. Berarti kalau kita hidup di dalam Kristus, maka saudara dan saya harus menghargai akan kasih Allah yang besar itu, yang sudah mengasihi kita. Karena kasih Allah memberikan kemenangan kepada kita. Kasih Allah
memberikan sukacita kepada Bapak Ibu Saudara. Dan kasih Allah menuntun kepada satu kepastian, bahwa di dalam Kristus ada pengharapan. Filipi 3 ayat 10 berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya. Saudara, terima firman Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, karena Dia mengasihi kita. Saya undang semua pemain musik untuk maju ke depan, dan singers yang ada. Kita akan mengikuti perjamuan Tuhan pada hari ini. Kita persiapkan hati kita. Kita mau terima tubuh dan darah Yesus. Dia yang sudah berkorban bagi kita. Dia yang sudah memberikan kasih-Nya yang sempurna kepada kita. Kita akan membuka hati kita untuk selalu mengingat kasih Allah yang sempurna di dalam hidup kita. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami siap mau melakukan perjamuan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu yang sempurna menjadi bagian kami. Kau berikan hidup yang baru. Di dalam Kristus ada hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara berdiri. Bagi saudara yang sudah dapat roti dan anggur, engkau angkat roti dengan tangan kananmu melebihi kepala saudara. Haleluya. Karena salib-Mu ku menang. Salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa. Haleluya Yesus. Kami agunkan Engkau Tuhan. Melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, haleluya, salib-Mu memberikan kehidupan bagi kami. Salib-Mu memberikan kemenangan bagi kami. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sebelum kita makan roti dan anggur, roti yang saudara pegang ini roti biasa buatan tangan manusia. Anggur yang saudara pegang
ini anggur yang dibuat oleh manusia. Tapi firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. 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 Bukan sekedar makan roti dan anggur, tetapi firman Tuhan berkata, setiap kali kamu meminumnya, ini menjadi peringatan akan aku. Kita mengingat akan penderitaannya. Kita mengingat akan pengorbanan darahnya di atas kayu salib. Supaya apa? Kita tidak jatuh lagi di dalam dosa. Karena salib Kristus, penebusan Kristus, darah Yesus, tubuhnya hancur tak berbentuk, untuk saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Untuk saudara dan saya menerima hidup yang baru, hidup yang dimerdekakan. Kita mau makan tubuh yang terpecah-pecah, darah yang tercurah di atas Golgota, sehingga kita menjadi layak di hadapan Allah. Sehingga kita bisa layak memanggil ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Sebelum kita makan, kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Karena salibmu, lipmu, sambil saudara renungkan akan kayu salib, akan Golgota yang memberikan hidup yang baru bagi kita, yang memberikan pengharapan yang baru. Ya haleluya. Sanggup untuk melakukan mujizatmu karena salib Kristus memberikan pengharapan bagi kita. Darah Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Darah Yesus memberikan satu kehidupan, kehidupan yang penuh dengan kekuatan. Haleluya. Sambil saudara nyanyikan pujian ini, kita makan roti dan anggur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat menjadi bagian engkau, pertolongan Tuhan menjadi bagian engkau. Haleluya, haleluya. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Mari kita nyanyi dengan iman. Mujizat Tuhan ada di tempat ini. Kuasa Allah ada di tempat ini. Salib Kristus memberikan pengharapan yang baru bagi engkau. Salib Kristus memberikan jaminan kehidupan bagi engkau. Haleluya, haleluya, glory Jesus. Kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang bimbang sudah dikuatkan, kami yang sakit sudah menerima mujizat Tuhan. Haleluya. Segala keagungan hanya bagi-Mu Tuhan.
Segala pujian kami hanya bagi-Mu. Segala keagungan, kedahsyatan, kehormatan hanya bagi-Mu ya Bapa. Yes, mujizat-Mu ada. Haleluya. Mujizat sedang menjadi bagian Bapak Ibu saudara-saudara. Siapa yang membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Siapa yang membutuhkan mujizat, angkat tanganmu kepada Tuhan. Mujizat Allah ada di tempat ini. Yes. Haleluya. Come on Holy Spirit. Yeah. Haleluya. Mujizat-Mu Tuhan. Yeah. Kami bersorak. Kami bersorak. Mujizat Allah ada. Haleluya. Yeah. Engkau yang berkuasa, bersatu melakukan mujizat-Mu di hidup. Kami percaya ketika kami tinggalkan tempat ibadah ini, kami pulang dengan membawa mujizat. Mujizat 2000 tahun yang lalu yang Engkau lakukan ketika menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan. Mujizat yang sama belum pernah berubah ya Bapa. Belum ada bayang perubahan bahwa Yesus yang kami sembah, yang adalah penolong dan juru selamat kami, tidak pernah berubah kuasanya. Hari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Bahwa kami mau percaya, kami menerima mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami terima pertolongan Tuhan. Paskah adalah jaminan kekuatan bagi kami. Kami tidak akan takut lagi, karena Yesus bersama dengan kami. Karena salib-Mu, syukur kami kepadamu tidak sebanding dengan karya yang Kau kerjakan bagi kami Tuhan, tapi kami mau memberi karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mau memberi dengan penuh sukacita yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang online yang rindu untuk memberkati, bisa memberkati lewat gpdi.nlc@yahoo.com, Zelle atau QuickPay. Sekali lagi gpdi.nlc@yahoo.com. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bye.
menikmati kasih setia Tuhan, mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Untuk pengumuman, jangan lupa besok pagi untuk anak-anak youth, jam 11 pagi ya, di tempat ini kita akan ada youth bersama. Dan hari Minggu kita kembali ibadah merayakan kemenangan, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus jam 9 pagi dan ibadah malam 10.45. Dan setelah ibadah pagi kita ada acara potluck bersama dan kita akan bermain di park bersama-sama ya. Jadi kalau yang mau bawa kursi-kursi silahkan, bawa makanan, snack dan sebagainya silahkan. Itu saja menjadi pengumuman. Mari semuanya kita mau mengangkat kedua tangan kita mau mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Katakan terpujilah Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Saat ini kita mau mengangkat tangan. Kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Saudara percaya, imani apa yang menjadi pergumulan. Tuhan sedang mengulurkan tangannya bagi engkau. Engkau bergumul dengan masa depanmu. Engkau bergumul dengan studimu. Engkau bergumul dengan pekerjaanmu. Suami, istri, anak-anak, apapun yang engkau sedang gumuli, kesehatanmu, Tuhan sedang mengulurkan tangannya bagi engkau malam ini. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, apapun yang menjadi persoalanmu, engkau angkat tangan dan Tuhan sedang mengulurkan tangannya bagi saudara sekalian. Dengan iman kita mau berkata, yes Lord, I receive the miracle, I receive the power of Holy Spirit. Dan kami dimenangkan, dibebaskan, dan kami menerima kemenangan. Karena mata Tuhan sedang terarah, dihadapkan kepada engkau. Sehingga engkau dapat menerima mujizat Tuhan. Kemuliaan Tuhan sedang engkau alami hari-hari ini. Bahwa engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau semakin naik dan bukan turun. Engkau mampu dan dimampukan oleh Tuhan untuk melewati setiap situasi yang sulit. Dan engkau akan lebih daripada orang yang menang. Karena kasih Tuhan melimpah di dalam hidup. Oleh karena itu kekasih-kekasihku, terimalah berkat kasih karunia daripada Allah. Cinta kasih daripada Yesus Kristus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Bersama dengan kita sekalian. Mulai malam ini sampai Maranatha. Yesus kembali menjemput, mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Dan akhirnya ya Bapa, kami tutup dan akhiri ibadah kami ini
hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Happy Passover. See you tomorrow for youth, and see you Sunday morning 9 o'clock and 10:45 p.m. hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, and God love you. Haleluya, puji Tuhan.